Jangan lupa subscribe ya. Like, komen, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video dari JMK ID. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami di cawaramustikakakarya.com. JMK Karya Generasi Masa Kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi bersama kita di sini. Biasanya aku ya, tapi kita sekarang ya di podcast JMK Story ya. Senang rasanya di kesempatan hari ini Rahman ada Irama bisa nemenin kamu lagi. Nemenin kamu untuk berbagi cerita, nemenin kamu mungkin saat ini ada yang sedang di perjalanan karena masih aktivitas, atau nemenin kamu yang saat ini mungkin tengah beristirahat santai bersama keluarga tercintanya. Semoga dengan hadirnya kita di sini bisa menjadi obat pelepas lelah kamu dan bisa menjadi teman aktivitas kamu. By the way, gimana nih kabar? Semoga harapan Rahman dan harapan kita semua dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Dan alhamdulillah Rahman pun di sini dalam keadaan sehat walafiat nih sobat. Dan kebetulan Rahman juga tidak sendirian. Kali ini Rahman ditemenin sama dua cowok ganteng. Ada Babang Aril dan juga ada Bung Rahman ya. Langsung saja kita sapa satu persatu. Selamat malam Bang Aril. Pagi ya. Oh iya bener, identik dengan semangat pagi ya. Iya. Oke, sehat bro? Sehat. Kayaknya ini kita perdana ya siaran bertiga. Iya, Trio boy ya. Trio boy. Tapi sebenarnya nggak perdana juga sih, kalau sebelumnya kan pernah juga. Nah, oh iya. Untuk yang tayang kali ini perdana. Betul sekali. Nah, ini yang di sebelah sudah mengangkat tangan. Kenapa tangannya ya? Oke, selamat malam Bung. Selamat sore, siang. Oh ini siang. Ini kita beda berdua ya ceritanya ya. Beda ya. Ya kan Roman di Bandung di Amerika, kita kan di Indonesia gitu. Iya. Aku di Karawang. Oh iya bener. Suasananya beda-beda ya. Iya dong. Aduh, Ya, sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Kalau Oman kan suasananya gelap gitu. Kalau kita kan semangat dan ceria terus, itu bedanya gitu. Aduh, sahabat JMK. Nah, semoga dengan kehadiran kita ini bisa menjadi obat galau mungkin saat ini buat kamu yang sedang galau. Jangan galau-galau ya, karena kamu tidak sendirian. Di sini ada kita untuk menjadi teman kamu. Karena JMK Story curhatannya mantap di hati. Solusi curhatnya mantap di hati. Nah, apa tuh ketinggalan tuh? Kan ketinggalan tagline-nya kan. Gimana ceritanya ada lupa tagline? Waduh, Pak. Ya, biasa so-soan biasanya kan sambil baca skrip. Sekarang tuh lepas skrip gitu jadi lupa. Oke, Sobat CMK, sebelum kita bahas sesuatu ya. Buat kamu yang ingin berbagi cerita, atau mungkin kamu juga ingin berbagi solusi atas persoalan ataupun permasalahan yang dikirimkan oleh Sobat JMK yang lainnya, boleh ya kirimkan via WhatsApp-nya JMK Radio di 0838 0573 6474, atau juga bisa diketik melalui web di mana Babang? Di www.cawaramustikakakarya.com/rek. Nah, itu ya. Dan juga bisa DM kita
di Instagram Sobat JMK ya, boleh di situ di @sobatjmk, atau juga bisa boleh banget melalui TikToknya JMK di @sobatjmk. Boleh DM di situ ya. Buat kamu yang ingin cerita atau curhat, jangan khawatir karena curhatannya privasi ya. Apabila memang nama kamu juga tidak ingin dipublikasikan, akan kami privasikan tentunya. Oke, Sobat JMK, sebelum Rahman banyak bincang-bincang apa yang akan kita bahas, tetap jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan kembali setelah jeda berikut ini. JMK Radio 24 jam menghadirkan musik terbaik. Station Ambion JMK Radio, karya generasi masa kini. Station Ambion JMK Radio, karya generasi masa kini. JMK karya generasi masa kini. Terima kasih buat kamu yang masih setia mendengarkan JMK Radio, dan terima kasih juga buat kamu yang sudah nonton podcast ini di channel YouTube kami di JMK ID ya. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah ikut berpartisipasi di acara ini, yang sudah mengirimkan pesannya di beberapa waktu yang lalu ya. Karena seperti yang sudah Rohman sampaikan, jangan khawatir sobat, apabila memang kamu mengirimkan curhatan terus belum terbacakan di hari yang sama, maka di hari berikutnya akan kita bacakan. Makanya terus pantengin terus JMK Radio, karya generasi masa kini, karena JMK tempat kamu berbagi segalanya, berbagi karya, berbagi suka dan duka juga di sini tempatnya ya. Oke, langsung saja kita bacakan ya Bung ya, pesan yang sudah masuk di 0838 0573 6474. Bang Ariel, aku nggak kelihatan, coba deh baca. Baca. Ada nih, okay. Pesan dari Wulan. Kita baca dari Wulan ya, katanya tuh pesannya tuh dia tuh pengen curhat nih. Ini Waduh. Dia tuh curhat, kan punya kekasih ya, intinya punya pacar, punya pasangan. Yang dia tuh hubungan ini nggak pernah langgeng gitu, nggak pernah aman jaya, nggak pernah damai, selalu berakhir dengan kekecewaan gitu, selalu berakhir dengan air mata. Kenapa? Karena setiap dia pacaran tuh, setiap dia punya hubungan tuh katanya selalu digangguin sama temennya. Waduh, gimana ceritanya? Ngeri. Dia ditikung atau gimana nih kasusnya? Dia di pesannya ini katanya digangguin, selalu digangguin. Nah jadi dia tuh pengen nanyain solusinya gimana ya biar hubungan itu bisa aman jaya dan gak diganggu-ganggu sama temen lagi gitu. Wah, ngeri juga ya. Sedih sih. Kalau Tadi baca sekilas kayak gimana gitu ya. Dalam. Gampang. Kalau cuman itu gampang, pilih Ariel atau Gimana? Pilih Ariel, Rahman aja kan selesai itu, nanti gak akan digangguin kok. Iya. Solusi yang paling tepat itu. Oke, baik, terima kasih. Pilih aja mereka gitu ya, jangan khawatir. Pilih mereka berdua, gak akan digangguin kok nanti. Aman, terkendali. Aman jaya. Paling mereka yang lari cari lagi gitu. Saya deh. itu kedok gitu, jangan dibongkar ya. Oke, terima kasih untuk Wulan yang sudah cerita-cerita dengan kita ya. Mungkin coba Bung Rahman dulu yang akan menjawab curhatan Wulan. Silahkan Bung. Iya, malam untuk Mbak Wulan dimanapun Anda berada. Gampang itu sebetulnya, dibunuh aja temannya, selesai. Enggak ya, jangan ya. Dibunuh habis itu nanti Sadis jadi kan? korban gitu ya. Enggak mungkin ganggu dah gitu, enggak. Jangan ganggu lagi. Yang pertama gini deh. Yang pertama yang
agar Mbak Wulan tidak terlalu patah hati gitu ya, Mbak Wulan harus bersyukur sebetulnya gitu. Kenapa? Karena berarti sebetulnya bukan salah teman yang mengganggu juga gitu. Sebuah hubungan itu akan terjadi jika si kedua belah pihak menyambut gitu. Kalau cuma satu yang menyambut gak mungkin jadi gitu kan ya. Jadi tidak cuma salah temannya Mbak Wulan aja, tapi juga cowoknya ini juga mau. Nah itu yang tadi saya sebutkan bersyukur, artinya berarti kan cowoknya nggak setia nih sama Mbak Wulan. Jadi untung itu terjadi sebelum pernikahan gitu. Makanya bersyukur aja, sudah nggak usah buat sakit hati. Oh berarti dia nggak setia kepada saya, buktinya dia masih gampang lari ke teman. Yang harus disyukuri dulu itu Mbak. Ya. Nah yang kedua, makanya jangan cepet-cepet jadian sama cowok gitu. Harus bener-bener dipilih. Dipilih artinya ya cukup lah jatuh 1-2 kali itu cukup, jangan diulang lagi. Untuk berikutnya memilihnya jangan hanya dasar wajah, hanya dasar apa gitu, tapi cari bener-bener orang yang bener-bener tulus gitu. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar wajah ya susah, nanti akan begitu lagi terus gitu. Karena dunia itu tidak bisa dibandingkan ya, seperti kita membandingkan malam dengan siang itu nggak bisa dibandingkan, semuanya sudah ada pada posisi masing-masing. Tapi kita kan suka membandingkan yang tidak semestinya dibandingkan. Ya, betul. Harusnya kalau mau mencari lagi, cari yang benar-benar tulus gitu ya, cari yang benar-benar mencintai karena hati, bukan karena wajah. Gitu. Dan yang ketiga, di saat galau seperti ini jangan cari dulu deh gitu ya, tenangkan hati sampai benar-benar lega, sampai benar-benar sudah tidak galau lagi, baru buka hati lagi gitu. Jangan khawatir, ini Rohman siap kok mendampingi ya. Nggak bakalan ada yang ganggu kok, teman-teman teman-teman JMK juga nggak mau kok di sini ya. Cuma paling ya Romanya yang cari lagi, itu susahnya di situ. Aman terkendali gitu. Ya. Oke, nah jadi seperti itu ya untuk Wulan dari semoga bisa sedikit melegati Wulan. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saran dari Babang Ariel juga seperti apa? Tetap jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. JMK Radio 24 jam menghadirkan musik terbaik. Station Omnion JMK Radio, karya generasi masa kini. Station Omnion JMK Radio, karya generasi masa kini. JMK Karya Generasi Masa Kini. Terima kasih buat kamu yang masih setia mendengarkan JMK Radio, dan juga terima kasih buat kamu yang masih setia menyimak di channel YouTube kami, yaitu di JMK ID. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe dan juga like dan di-share ke teman-temannya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dari pembahasan Wulan tadi. Nah, Wulan ini merasa harus gimana nih, merasa bingung ya. Setiap kali pacaran digangguin mulu sama temannya. Mungkin bisa jadi ditikung atau mungkin dirusak hubungannya sama temannya. Mungkin barangkali seperti itu ya Bang Ariel ya. Nah, menurut Bang Ariel sendiri gimana nih? Ya, kalau menurut aku, yang pertama aku setuju dengan kata Bung Rahman tadi ya. Kita itu jangan hanya memandang kenapa sih hubungannya tuh rusak. Nah, pastikan dulu dari si pasangan kita ini nggak merespon. Jadi jangan salahkan teman yang mengganggu ataupun siapapun yang mengganggu hubungan kita. Jangan disalahkan orang luar, tapi coba introspeksi lagi, apakah kita yang dari dalam atau salah satunya kita yang dari dalam itu, dari yang punya hubungan itu merespon orang yang di luar. Karena kalau dari kita
tidak ada yang merespon di antara kita misalnya siapa gitu kan, entah ceweknya atau cowoknya, tidak ada merespon gangguan dari luar, itu tidak akan terjadi gitu ya. Nah, itu aku setuju. Terus yang berikutnya itu jangan pernah mengenalkan pasangan ke lawan jenis. Nah ini Ya. jangan pernah tuh, aku juga nggak merekomendasikan. Jadi kalau mau dikenalkan ke temen tuh, kenalkan yang sama, yang sejenis dengan dia gitu. Misalnya cowoknya Mbak Wulan, nah terkenalinnya tuh ke sama-sama temen cowok juga, jangan kenalin ke temen cewek gitu. Entah kenalin ke sepupunya mungkin, atau jangan ke teman cowok deh. Kalau ke teman cowok nanti malah takutnya si pasangannya lagi yang cemburu, ntar masalah baru lagi gitu kan, nanti curhat lagi. Nah ini gimana, aku kemarin udah kenalin ke temen cowok aku, nah cowok aku malah cemburu, ntar jadi masalah baru ya, ntar curhat lagi. Nah jadi mending kenalin ke intinya ke yang sesama jenis dengan dia gitu. Karena kalau ke lawan jenis tuh pasti ya begitu, pasti nggak ada yang aman, karena antara hubungan laki-laki dan perempuan itu kan tidak ada yang sebenar-benarnya berteman tuh, nggak ada, kecuali emang karena kebutuhan ya. Nah di luar kebutuhan itu pasti udah merembet kemana-mana gitu. Ada sesuatu. Iya, ibaratnya kayak teman kerja kalau udah nanyain makan misalnya kan, ya komen story, awalnya komen story mungkin di WA gitu kan. Nah itu hal yang wajar. Nah tapi kalau udah melebihi dari komentarnya, misalnya dia nanya udah makan, lagi di mana, jalan yuk, nah itu udah beda cerita lagi gitu. Udah beda cerita lagi. Harusnya kalau emang dia nanya makan, pengen makan bareng tuh pasti ya ada orang lagi, orang ketiga, bukan hanya berdua. Ya. Gitu sih, karena nggak ada niat-niat yang bener-bener gue pengen ngeraktir lo makan nih, itu kayaknya nggak ada sih menurut gue. Lawan jenis tuh nggak ada, apalagi cowok ya, nggak yakin. Kalau emang dia bener-bener pengen ngeraktir cewek makan, itu harusnya ada lagi, kamu ajak dong teman kamu, atau dia yang bawa temennya misalnya, kayak gitu. Perkaranya nanti jadian sama temennya si cowok ini, ya itu beda cerita kan, lain lagi lah urusannya. Udah lain lagi. Ya tapi pada intinya jangan pernah kenalkan ke lawan jenis gitu. Terus yang berikutnya itu, kalau punya pasangan itu nggak usah diumbar-umbar, nggak usah dipublikasi lah. Ibaratnya biarin orang ngeliatnya lu jomblo, tapi lu di dalam hati ini adem ayem, aman, terkendali gitu kan. Nggak pernah Bahkan punya dua. Iya, jangan. Kok iya lagi ya? Jadi aku Nggak bilang bener iya lagi. lagi. Ya itu ya, kalau bisa tuh jangan dipublikasi lah hubungan tuh. Jadi biar lu yang tahu ketika lu bahagia, ya lu yang tahu ketika lu sedih, lu yang tahu. Makanya jangan pernah curhat di sosmed, mending curhatnya di GMK Story aja. Gitu. Nah, ya. Di GMK Story aman, karena nggak akan diposting ke sosmed. Gitu. Aman. Kalaupun diposting ke sosmed, itu namanya sudah kita samarkan. Apalagi kamu minta di namanya disembunyikan, kita umpetin nanti, jadi orang ketiga namanya ya. Jadi itu jangan dipublikasi ke teman lah. Masih jangan pernah ada, wah gue punya pacar nih, upload di story misalnya. Atau lagi jalan bareng pacar, upload di story. Atau lagi Seneng deh sayang katanya Iya. gitu ya. Atau cerita sama-sama temen ceweknya, misalnya gue lagi happy ending banget nih sama cowok gue. Nah kalau bisa nggak usah juga gitu. Mending ketika lo bareng temen lu ngomongin tentang lu aja, lu dan temen Betul. lu gitu. Gimana hari-hari kita akan kemana, kita akan ngomongin siapa, akan ngerumpi siapa. Intinya jangan pernah bahas hubungan kalian. Itu sih, karena kalau kita udah memulai ini untuk mengkomunikasikan gimana sih hal-hal yang terjadi dalam hubungan kita itu, baik atau buruknya dalam hubungan kita itu akan muncul masalah baru gitu. Betul. Kapan sih boleh cerita tentang masalah hubungan itu? Ya seperti sekarang ini kayak di GMK Story, curhat gitu kan. Atau ya itu kayak Ada tempat khusus gitu ya. iya, ada Kalaupun forumnya gitu. ada forum. Bukan malah jadi bahan-bahan untuk ngerumpi gitu, jangan sih. Mending ngerumpiin tetangga yang baru beli mobil baru. Itu kayaknya lebih asik. Itu cukup deh. Cukup, ntar itu dari aku aja deh. Cukup. Nah, jadi seperti itu sobat, dan juga untuk Mbak Wulan ya. Aku setuju atas yang sudah disampaikan oleh Bang Ariel dan juga Bung Rahman ya. Jadi kita juga jangan pernah
menyalahkan orang ketiga. Justru bagi aku pribadi nih, kalau aku punya pasangan sementara ada orang ketiga, aku senang karena disitulah pasangan kita diuji. Apakah sejauh mana kesetiaan dan kasih sayangnya? Apakah hanya sebatas omongan doang atau memang seperti itulah kenyataannya? Justru bagus sebenarnya Itu buat kalau- pribadi ya. Itu kalau punya pacar ya, kalau punya pasangan ya. Iya. Misalnya nggak punya. Nah, jadi justru orang ketiga ini adalah orang yang buat aku pribadi nih bagus gitu. Ketika memang mereka itu mencoba untuk masuk ke dalam kehidupan kita gitu, atau kehidupan pasangan kita. Karena itu juga sebagai penguji kesetiaan. Mampu apa tidak dia setia gitu kan. Nah, kalau sekiranya dia benar-benar sama kita, ya pasti akan setia. Pasti tidak akan tergoyahkan sepandai apapun orang itu merayu gitu ya. Kecuali kalau cinta kita hanya sebatas kata, ya sudah, ketika memang ada orang yang lebih ya kan akan berpaling. Dan kita juga harus mensyukuri walaupun hati sakit gitu ya, tapi harus bersyukur karena berarti itu memang bukan yang terbaik untuk kita. Kita masih pantas mendapatkan orang yang memang jauh lebih baik dari orang yang sebelumnya gitu. Kemudian juga aku setuju ketika memang kalian punya pasangan, itu jangan terlalu diumbar. Karena kan orang itu ada yang suka, ada yang tidak. Ketika kita ketemu sama orang yang suka dengan kita, mereka akan support. Tapi ketika kita ketemu dengan orang yang memang tidak suka dengan kebahagiaan kita, bisa jadi itu menjadi penyebab kehancuran hubungan, khususnya dalam hubungan. Nah kan, sambil chattingan. Nah jadi Bukan, ini ada yang curhat nih, kita bacain di next berikutnya aja. oke. Jadi buat kamu jangan sedih lah ya, jangan terlalu mengumbar juga, jangan terlalu mempublikasikan. Biarlah ya itu kebahagiaanmu bersama pasanganmu. Toh juga nanti ada saatnya untuk kita mengumbar kebahagiaan jika memang benar bersanding di pelaminan gitu ya. Itu kan hari di mana hari itu hari tempat kita untuk mengumbar kebahagiaan kita gitu ya. Nah, jadi gitu untuk bulan. Semoga saran dari kita setidak-tidaknya, kalaupun tidak menyelesaikan 100% dan tidak memuaskan, tapi mudah-mudahan itu bisa sedikit melegakan pikiran Wulan ya. Oke, buat Wulan, thank you yang sudah berpartisipasi, dan untuk yang lainnya juga masih ditunggu di 083805736474 atau juga bisa DM di Instagram kami @sobatcmk, dan juga boleh di TikTok kami juga @sobatcmk ya. Dan sebelumnya nih Rohman juga mau bacain, ada beberapa yang suka kirim salam nih yang belum terbacakan nih Bang Ariel. Ada pelanggan setia lagi. Pendengar setia gitu ya. Kawan banget, Ada kayaknya pengen promosi. ya, ada Kang Robi yang ada di Bandung. Hai Kang Selamat Robi. malam. Katanya abang-abang, hari ini gue nggak akan curhat. Nggak akan Kenapa apa. tuh nggak curhat? Gue hanya Robi? absen doang katanya. Salah buat Roman kemana aja. Rohmannya kita umpetin. Nah ini baru nongol dia. Ini baru ya. Kalau pengen lihat Rohman, coba aja kunjungi TikTok @sobatcmk ya. Nah, tuh, Di kan. TikTok ya. Ada Rohman di situ kok. Tapi jangan hanya TikToknya doang dong. Kita juga buat kamu nih yang pengen malming kan, kan ntar lagi gajian Nah. tuh. Beli Wah. dong wewangiannya. Masa sih malming bau kayak bau petai, bau jengkol, kan nggak mungkin. Nggak banget Jadi deh. kamu bisa kunjungin aja Allshop GMK di web.jawaramustikakakarya.com ya. Karena di sana ada banyak parfum murah. Dan Murah kualitasnya premium punya tapi dong. bukan kualitas. Nah, Iya, itu dia. kita nggak pernah jual yang kualitasnya abal-abal gitu, yang baru dipakai kena angin hilang, enggak. Kita tuh tahan lama. Gitu, aman ya, aman di parfum kita tuh aman karena premium punya.
Iya dong. Bahkan nih ada jenis parfum yang orangnya itu udah nggak ada gitu, tapi masih tertinggal di Cim. Pokoknya gini ya, kualitas terjamin. Apabila memang tidak sesuai kualitas, barang boleh dikembalikan. Betul sekali. Ya. Karena kita nerima Itu ngeri rekening juga dong. dong. Itu ngeri, orangnya sudah nggak ada, parfumnya masih ada gitu. Tapi kan yang beli parfum jenazah. Tenang, itu nanti kita bahas di horror story ya. Tenang aja, nanti kita bahas nanti. Judulnya tuh ke apa? Bau mendiang. Nah, itu judulnya. Itu dia. Oke. Nah, itu Kang Robi ya, atau juga bisa langsung hubungi di call centernya JMK Shop di 0858 8166 3417 atau juga di 08 berapa sih, Bro? Yang itu tuh? Yang mana? Bukan. Yang mana sih? Yang provider yang satu lagi. 0851. Nah, itu 0851. Gimana sih nomornya? Lupa gue. 73373232 kalau nggak salah. Tuh, gue dimarahin sama pimpinan gue. Dimarahin dia tuh kapok kan. Gimana ceritanya? Ada unsur bisa lupa nomor Pak ya nih. Iya, aduh. Habis nih jahil banget kepala studionya nggak nyiapin kita skripsi ya. Iya, biasanya di depannya ada nomor-nomornya ada. Enggak gitu, Ril. Dia kangen sama kepala studionya, Ril. Kan lama nggak muncul soalnya, Oh Ci. iya. Udah. Jadi dia anak-anak kan salah tingkah dia salah tingkah. Oke, lanjut next, kita bacakan lagi yang kirim salam berikutnya. Ada Dita. Selamat malam Kak Rahman. Wah, Pak Rahman. Senang bisa dengerin lagi suara Mbak Dita. ya. Nah, senang katanya bisa dengerin lagi suara Kak Rahman. Rahman apa Rohman nih? Ini ada dua nih. Rahman. Soalnya kemarin kan yang tayang itu Kak Rahman. Tapi sama ini tulisannya kan, juga Rahman. Kan Rohman juga tulisannya Rahman. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim kan. Oh iya benar. Jadi ya Rahman ya juga Rohman gitu. Rohman ya Rahman. Gimana ya? Nah, itu kembar dia. Ya, kembar. Nah, ini. Sampai mana tadi? Oh iya, ini baru dengar suara Kak Rahman. Kak Rahmannya kemana nak? Ya, Kak Rahmannya diumpetin. Ini baru dinongolin. Ini baru dinongolin ya. Karena dia mencari dunia lain maksud ya. Sabar. Aduh. Oke, thank you. Nah, mungkin cuma segitu aja nih. Nggak ada lagi pesan yang sudah masuk. Atau di Babang Aril kali. Soalnya kan Bang Aril juga megang gitu. Takut sama aku. Kita ini ada nih yang lagi katanya ini pesannya tuh kayaknya baru kita bacain ya, karena ketumpuk-tumpuk juga. Jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa curhatannya dia belum dibaca, nah harap maklum karena yang ngirim kita tuh juga banyak dan kita juga kadang menyesuaikan juga waktunya gitu ya. Yeah. Kita nggak selalu sempat bisa bahas karena ya itu kan punya kesibukan masing-masing juga. Jadi kita bagi-bagi waktunya ya. Iya. Coba siapa itu? Katanya namanya Andin nih. Andin dia pengen salam-salam buat all kru JMK, katanya baru denger nih, nemu di TikTok katanya gitu. Nemu di TikTok, dari TikTok. Oh, iya. Aja sih dia nggak ada curhat nih, nggak tahu nih, mungkin hidupnya lagi aman jaya kali ya. Oke, kita doain deh. Kita doain ya. Salam kenal ini yang man. Yang hidupnya masih aman jaya kita doain, semoga lancar terus, hubungannya nggak ada masalah, duit nggak ada masalah, aman semua. Amin ya. Amin. Oke, lanjut. Oke, kita next ya. Ini ada Rini di Pulau Dewata Bali. Baru masuk. Wih, jauh. Pulau Dewata Bali. Kak, mau tanya dikit boleh nggak? Ya ini kayaknya yang harus jawab si Roma sendiri nih. Kak, mau tanya dikit boleh nggak? Katanya boleh. Kak Roman itu ganteng. Pacarnya yang mana sih? Jawab sendiri. Nah, kan nyampe ke seleb tuh, awas tuh, itu ntar minuman lu yang mencerat muka gua, bahaya lagi.
Enggak dong, aman dong. Kita kan kalau batuk tuh ditutup. Itu lagian ngapain bawa susu Milko sih? Ini siaran. Oh ya dong, Gomilkut itu kan biar badan kita selalu stamina-nya tuh selalu strong gitu. Makanya aku nggak pernah lepas dari Gomilkut. Tapi jawab dulu nih pertanyaannya, gimana pertanyaannya coba. Jawab dulu. Oke, aduh, amin lah, mudah-mudahan Roman dibilang ganteng beneran ya. Nah, pertanyaan kedua apa tadi? Iya, cantik. Pacarnya yang mana di antara all JMK katanya? Ayo. Yang mana aja boleh ya. Karena secara yang mana aja dia fuckboy sobat Jam. Nah gimana tuh? Dia fuckboy makanya dia berani bilang yang mana aja deh gitu ya. Karena semuanya punya dia. Termasuk itu ya, termasuk Mbak Siti yang juru masak itu ya dulu ya. Nah itu sepertinya begitu. Aduh, Bau-baunya begitu kayaknya. Mbak, jangan didengerin ya Mbak. Aduh. Nah, Makanya itu tiap sahabat hari JMK. Ada lagi? Dari Bang Aril atau dari Bung Rahman? Enggak, dari aku baru cukup itu aja. Ini baru yang ketemu loh ya. Baru ketemu. Baru yang Oke, ketemu. sip. Oke, ada pesan yang baru tapi kita akan bahas di JMK Story selanjutnya karena waktu juga yang Ya, memisahkan kita. Karena kita khusus ya, satu episode tuh ya satu curhatan gitu. Karena kita bahas khusus buat kamu gitu ya. Betul. Pinginnya sih kita dibahas 2 atau 3 ya, Iya. tapi waktu yang nggak mencukupi dan Nah, kalau itu. kebanyakan dimari dirut nanti itu. Dan gak spesial Iya, juga Ciapas rasanya kan. kan kalau digabung-gabung gitu. Iya. Iya, gitu. betul. Oke, mungkin sebelum kita akhiri dari Bung Rahman ada statement. Ya, yang jelas dari aku seperti biasanya, salam sayang tak pernah hilang, salam manis tak pernah habis, salam hidup sepanjang waktu. Perjuangkan siapa yang pantas diperjuangkan dan lepaskan siapa yang tidak pantas untuk diperjuangkan. Oke, Oke, dari Bang Aril. Ini closing apa ya? Kalau ingat-ingat tuh closing ciri khas gitu ya. Iya, betul. Kalau Bung Rahman tuh closingnya begitu. Oke. Nah, silahkan statement Bang Aril. Kalau gua apa ya? Ini baru nongol juga nih soalnya, jadi belum menyiapkan nih closingnya seperti apa. Intinya kalau kamu punya pasangan itu bahagia atau sedihnya cuman kamu yang tahu. Karena kalau ada orang lain tahu tuh nanti ya begitu ya, ada yang iri atau ada yang coba pengen menghancuri. Karena faktanya di dunia ini tidak semua orang peduli dengan kita. Bahkan di antara 50%, maksudnya 100% tuh nggak bisa dibilangkan 50-50. Mungkin yang peduli itu hanya 25%-nya. Lebih banyaknya itu ya orang dunia tuh ya orang akan tahu kesalahan kita, akan tahu kejelekan kita, bahkan akan tahu ya begitulah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang bagus-bagus, nah itu lebih banyak yang nggak sukanya daripada yang sukanya. Itu sih. Jadi ketika kamu bahagia ataupun sedih, ya simpen aja untuk kalian berdua dan nikmatilah apapun yang terjadi, itu ya kalian berdua gitu. Oke. Thank you buat Bang Aril. Dan untuk sobat CMK, jadikan semua apa yang terjadi pada diri kita menjadi sebuah pelajaran. Biarlah yang lalu, biarlah berlalu. Yang saat ini sedang kita jalanin, kita nikmati. Dan hari esok yang akan datang, kita jemput dengan harapan-harapan. Tentunya harapan-harapan yang baik dan indah. Oke, akhirnya kita bertiga, ada Rohman, ada Irama, Dan gua ada Aril, juga. Oke, Dan ada Rahman, siapa lagi? Mohon undur pamit. Terima kasih atas segala kesetiaannya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Rohman, Aril, Rahman, mohon undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.